Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan kota gaib. Kapasitas ada tajam dan tumpul, tercerahkan ada duluan dan belakangan. Xun Faxiang Sutra Teratai, episode 975. 5 orang sebelumnya telah menerima peramalan dari Buddha. Dalam persamuhan masih ada para Sravaka berkapasitas rendah. Mereka beranggapan kalau buah kebudaan adalah di luar jangkauan daripada kebijaksanaan mereka. Itu sebabnya mereka tidak mau membangkitkan tekad luhur untuk masuk ke tengah orang banyak. Mereka beranggapan kalau para murid senior yang mengemban Dharma Agung itu adalah lebih mudah menerima peramalan. Setelah kita melihat bagian naskah ini, seharusnya mengingat kembali bab 6, memberikan peramalan, terus mendorong maju. Telah ada 5 murid yang menerima peramalan dari Buddha. 5 orang ini, Sariputra adalah yang pertama. Selanjutnya diikuti yang Arya Kasyapa, Subhuti, Katyayana, dan Maughayanana. Dengan demikian telah ada 5 orang yang menerima peramalan dari Sang Buddha. Menerima peramalan tentang negeri yang agung. Negerinya akan sangat agung dan usia sebagai Buddha akan panjang. Dharma sejati dan Dharma mirip akan berkembang. Batin orang di negeri tersebut begitu sederhana. Selain itu juga memiliki kebijaksanaan yang lebih langka, yaitu semua orang menjunjung dan menegakkan Buddha Dharma, menyukai Buddha Dharma, menerima ajaran Buddha, dan lain-lain. Ini adalah balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung. Setelah mereka mencapai kebudaan, jika kita semua bisa melihat kembali keseluruhan 6 bab sebelumnya, yang terkandung di dalamnya adalah berurutan. Buddha dari bab 2 metode terampil sudah mulai membuka metode sementara untuk menunjukkan prinsip kebenaran sejati, mulai mendeskripsikannya. Sariputra memiliki akar kapasitas yang unggul, sehingga sekali dia mendengar, langsung dapat memahami maksud Buddha. Mengetahui bahwa selama lebih dari 40 tahun, apa yang dibabarkan oleh Buddha tidak lain adalah menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Ini mengandung kebenaran sejati. Buddha masih belum mulai membabarkan. Buddha terus memuji kebijaksanaan Buddha dan Dharma sejati. Akhirnya mereka akan mencapai kebudaan di masa mendatang. Dalam proses mencapai kebudaan, yaitu membangkit tekad luhur dan membangun ikrar agung. Sariputra dari bab 2 metode terampil mulai tersadarkan. Bab 3 perumpamaan telah memahami sepenuhnya, berinteraksi dengan Buddha. Buddha kemudian memberi peramalan kepada Sariputra. Ini adalah orang pertama yang berkapasitas unggul yang diberikan peramalan oleh Buddha. Selanjutnya, bab 3 perumpamaan. Perumpamaan dari 3 kendaraan dan rumah terbakar ini, 4 orang murid lainnya melihat Sariputra telah memahami, terutama rumah terbakar dan 3 kendaraan, membuat mereka memahaminya secara mendalam, sehingga mereka juga sudah mulai bersedia membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung, ingin berpaling dari kecil ke besar, sehingga mereka mengumpamakan dirinya mereka sama seperti anak yang malang. Mereka mulai menghayatinya dan mengungkapkannya. Buddha telah memahaminya, bahwa hati dan pikiran dari 4 orang murid ini telah terbuka dan memahaminya. 4 orang murid ini juga telah membangkitkan tekad luhur. Inilah benih Bodhi telah bertunas. Juga ingin segera memberi peramalan kepada mereka. Tetapi setelah bab 3 perumpamaan, bab 4 keyakinan dan pemahaman, Buddha kemudian mulai membabarkan bab 5 perumpamaan tanaman obat. Dengan demikian, semua orang dapat memperkuat keyakinan mereka, agar semua orang dapat mengetahui bahwa Dharma itu setara. Semua makhluk dibasahi oleh satu air hujan yang sama. Lihat,
Tergantung kapasitas semua makhluk di bumi. Kemampuan menerima ada yang besar dan kecil. Ini tergantung dari kapasitas kita. Memperkuat kita untuk membangkitkan tekad luhur. Kita sebenarnya tidaklah kecil, bukan orang yang memiliki kapasitas rendah. Kita tidak sekecil dan selemah itu. Setiap orang memiliki kekuatan yang tiada batasnya, sehingga ingin semua orang memahaminya. Jadi, bab 5, perumpamaan tanaman obat, adalah untuk memperkuat keteguhan hati kita. Setelah mengetahui Dharma adalah setara, kumpulan awan pekat, awan yang mengumpul di langit, kita sudah tahu. Cuaca akan segera turun hujan. Segala sesuatu yang ada di bumi sangat memerlukan air hujan untuk membasahi. Ini tergantung kita terhadap kapasitas di tanah ini. Apa jenis tanaman kita? Sehingga sesuai dengan kapasitas, masing-masing menerima jumlah yang berbeda. Buddha membabarkan Dharma, murid yang menerima Dharma. Buddha membabarkan Dharma secara setara. Orang yang menerima Dharma menyesuaikan dengan kapasitasnya, dapat menerima seberapa banyak sesuai dengan kapasitasnya. Terlebih dahulu membuat semua orang memahami, baru mulai memberi peramalan kepada 4 orang muridnya. Bab 6 memberikan peramalan kita telah berakhir. Tetapi sebelum berakhir, Sang Buddha masih berwelas asih terhadap mereka yang berkapasitas tumpul, berbelas kasihan terhadap para makhluk, sehingga mengkhawatirkan mereka yang berkapasitas tumpul. Mereka beranggapan kalau buah kebudaan adalah di luar jangkauan daripada kebijaksanaan mereka. Itu sebabnya mereka tidak mau membangkitkan tekad luhur untuk masuk ke tengah orang banyak. Sang Buddha khawatir terhadap mereka yang belum mendapatkan peramalan dari Buddha, khawatir mereka akan merasa minder, merasa di luar jangkauan daripada kebijaksanaan mereka. Dengan kebijaksanaan saya, kemungkinan saya tidak bisa menjangkau buah kebudaan, jadi tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak ada jalinan jodoh untuk memperoleh peramalan. Saya selamanya tidak akan pernah mencapai kebudaan. Karena rasa minder seperti ini, maka mereka selamanya tidak akan membangkitkan tekad luhur, tidak bersedia masuk ke tengah orang banyak. Ini yang dikhawatirkan oleh Sang Buddha. Jadi, pada naskah bagian sebelumnya, Sang Buddha telah mengatakan 500 murid akan menerima peramalan. Di masa depan mereka juga bisa mencapai kebudaan. Semua orang harus bersungguh hati mendengarkan. Semua harus mendengarkan dengan baik. Ini adalah ketika bab 6 memberikan peramalan akan berakhir. Hati belas kasih Sang Buddha mengingatkan semua orang. Semua para murid Shravaka yang hadir masing-masing memiliki kesempatan menerima peramalan. Setiap orang bisa menerima peramalan karena setiap orang memiliki hakikat kebudaan. Maka mereka beranggapan kalau para murid senior yang mengemban Dharma Agung itu adalah lebih mudah menerima peramalan. Mereka yang berkapasitas kecil merasa bahwa bukan dirinya yang akan menerima peramalan dan juga mendapatkan benih kebudaan. Bukan saya tidak mampu, karena saya masih belum pantas. Yang sesungguhnya bisa mendapatkan peramalan adalah mereka yang merujuk pada 5 orang sebelumnya. Mereka adalah murid senior dari Sang Buddha. Mereka semua adalah senior. Merekalah yang sepantasnya mengemban Dharma Agung. Karena mereka yang akan mengemban Dharma sejati, maka mereka sepantasnya mendapatkan peramalan. Ini adalah pemikiran bagi mereka yang berkapasitas rendah. Sehingga Sang Buddha khawatir orang-orang ini akan semakin tenggelam. Buddha sudah mulai mengatakan pada bab sebelumnya, 500 murid lainnya yang ada di persamuhan juga akan mendapatkan peramalan. Kalian semuanya juga harus mendengarkan dengan sungguh hati. Buddha telah memberikan peramalan kepada orang-orang yang memiliki kapasitas unggul dan sedang.
tetapi mengkhawatirkan dan mengasihani mereka yang memiliki kapasitas rendah dan mungkin merasa rendah diri. Itu sebabnya Buddha secara khusus menunjukkan kalau 500 orang murid akan diberikan peramalan. Ini mengawali naskah selanjutnya, menyampaikan asal-muasal dari 3 putaran pembabaran Dharma. Buddha telah memberikan peramalan kepada orang-orang yang memiliki kapasitas unggul dan sedang, tetapi mengkhawatirkan dan mengasihani mereka yang memiliki kapasitas rendah dan mungkin merasa rendah diri. Kita semua seharusnya sudah memahami bahwa Sang Buddha telah memberikan peramalan kepada mereka yang memiliki kapasitas unggul, yakni Sariputra, dimulai dari bab 2 metode terampil sampai pada bab 3 perumpamaan. Di dalam bab 2 metode terampil, Sariputra mengetahui bahwa Sang Buddha akan membuka ajaran 3 kendaraan untuk menunjukkan ajaran tunggal. Sebelumnya, Sang Buddha menggunakan metode terampil untuk menunjukkan ajaran kendaraan tunggal sejati. Ajaran kendaraan tunggal sejati ini di dalam bab 2 metode terampil, Sang Buddha tidak hanya tiada henti memujinya, memuji kebijaksanaan semua Buddha. Ini adalah Dharma sejati, prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta. Semuanya terdapat dalam diri Buddha, dan juga di dalam lautan kebijaksanaan dari pencerahan hakiki yang dimiliki setiap orang. Sariputra telah menyadari hal ini. Sehingga di dalam bab 3 perumpamaan, Sariputra menerima peramalan. Sariputra telah menyadari ini melalui Dharma, bahwa Sang Buddha menggunakan perumpamaan untuk menunjukkan prinsip kebenaran, sehingga Sariputra adalah murid yang kapasitas unggul. Sang Buddha memberikan peramalan kepadanya. Setelah bab 3 perumpamaan, berikutnya adalah bab 4, keyakinan dan pemahaman, dan bab 5, perumpamaan tanaman obat, yang disambung oleh bab 6, memberikan peramalan. Sehingga Kasyapa, Subhuti, dan yang lainnya, mereka adalah yang memiliki kapasitas sedang. Giliran mereka adalah setelah Sariputra. Mereka secara bertahap membangkitkan akar keyakinan mereka. Artinya, karena Sariputra telah menerima peramalan dari Sang Buddha, keyakinan mereka berkembang secara signifikan. Mereka tergerak untuk membangkitkan tekad luhur, untuk memahami ajaran Buddha dan prinsip kebenaran dari Dharma, sehingga mereka dapat memahami secara tuntas, menunjukkan pemahamannya melalui perumpamaan anak malang. Ini adalah mereka yang berkapasitas sedang, yang menerima peramalan dari Sang Buddha. Maka kapasitas tajam dan sedang sudah menerima peramalan. Setelah itu masih memikirkan dan merasa iba terhadap yang berkapasitas rendah ini. Orang yang belum sepenuhnya memahami Buddha memikirkan orang ini. Oleh karena itu, Sang Buddha adalah ayah yang berwelas asih, agung bagi dunia. Dia memahami orang yang berkapasitas rendah ini. Mereka merasa rendah diri. Maka, itu sebabnya Buddha secara khusus menunjukkan kalau 500 orang murid akan diberikan peramalan. Sebelum mengakhiri naskah sutra yang sebelumnya, sudah mengatakan bahwa masih ada 500 orang murid yang akan diberi peramalan, berharap semuanya mendengar dengan sungguh-sungguh. Maka menunjukkan akan diberikan peramalan. Ini mengawali naskah selanjutnya. Berikut ini naskah yang akan dibahas selanjutnya. Ini adalah untuk menunjukkan jalinan jodoh. Dari 3 putaran pembabaran Dharma di atas, sudah menjelaskan tentang 2 putaran pembabaran Dharma. Selanjutnya adalah tentang putaran ketiga pembabaran Dharma. Yang dijelaskan naskah selanjutnya adalah tentang putaran ketiga pembabaran Dharma, satu persatu menjelaskan kepada kita, sehingga terhadap Sutra Teratai kita akan semakin jelas. Karena Sutra Teratai di dalam ajaran Buddha merupakan jalan mencapai kebuddhaan. Kita harus sangat memahami. Selain Sutra Teratai, di antaranya terdapat juga
Makna mendalam dari Sutra Teratai. Praktisi zaman dulu, guru Dharma Agung di zaman dahulu, para guru sesepuh ini semuanya mempelajari Sutra Teratai dengan sepenuh hati. Di antaranya terdapat penjelasan kata demi kata dari Sutra Teratai, penjelasan kalimat dalam Sutra Teratai, termasuk juga makna mendalam dari Sutra Teratai. Ini semuanya menjelaskan tentang makna yang terkandung di dalam Sutra Teratai. Istilah 3 putaran pembabaran Dharma berasal dari buku Makna Mendalam dari Sutra Teratai. 3 putaran pembabaran Dharma adalah ketika Buddha membabarkan sutra, dikarenakan para Sravaka ada yang memiliki kapasitas tajam dan tumpul, sehingga ada duluan tercerahkan dan belakangan tercerahkan. Itu sebabnya ada 3 putaran yang berbeda. Putaran memiliki makna sempurna. Istilah 3 putaran pembabaran Dharma dikutip dari satu bagian naskah. Makna mendalam dari Sutra Teratai. Buddha membabarkan sutra dikarenakan para Sravaka ada yang memiliki kapasitas tajam dan tumpul. Ada yang memiliki kapasitas yang tajam dan tumpul. Ini telah kita jelaskan sebelumnya. Ada orang memiliki kapasitas tajam, dapat memahami setelah mendengarnya, seperti Sariputra. Kapasitas tumpul adalah akar kapasitas yang sedang dan rendah. Memiliki kapasitas sedang juga perlu mendengar. Bab 3, Perumpamaan. Selain bab 2 metode terampil, masih ada bab 3 perumpamaan. Mereka melihat bagian sebelumnya Sariputra mendapatkan peramalan, barulah mereka mulai membangkitkan keyakinan. Keyakinan dirinya dapat mencapai kebuddhaan kelak. Ini merupakan orang kapasitas yang lebih tumpul. Tercerahkan ada duluan dan belakangan. Perlu memahami prinsip kebenaran Sang Buddha, harus menyadari dan memahami ada yang duluan dan belakangan. Sariputra sebagai yang pertama, diikuti oleh Kasyapa, Subhuti, Katyayana, dan Maudgalyayana. Mereka semua mengikuti satu demi satu telah memahami Buddha di dalam persamuhan Sutra Teratai, yang memulai ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati. Maka terdapat 3 putaran yang berbeda. Bagian sebelumnya untuk akar kapasitas tajam dan sedang. Ini sudah memasuki putaran pembabaran Dharma yang kedua. Selanjutnya masih ada para makhluk yang memiliki akar kapasitas rendah. Oleh karena itu, masih ada putaran ketiga. Oleh karena itu, putaran memiliki makna sempurna, agar mereka semua bisa mencapai kesempurnaan yang seutuhnya. Welas asih Sang Buddha agar mereka semua bisa memahaminya dengan jelas tentang Dharma, tidak lelah dan bosan, sekali demi sekali, seperti awal mencapai kesadaran, awal memutar roda Dharma, hanya demi 5 orang biksu. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan adalah sama, harus mengulangnya 3 kali. 3 kali memutar roda Dharma. Oleh sebab itu, kita harus memahami isi hati Sang Buddha. 3 putaran. Yang pertama adalah putaran pembabaran dengan teori. Buddha demi orang-orang berkapasitas unggul membuatkan 3 kendaraan guna menyampaikan kendaraan tunggal, membukakan metode terampil dari 3 kendaraan untuk menunjukkan ajaran sejati dari kendaraan tunggal. Ini adalah kebenaran dari kendaraan tunggal yang dibicarakan dalam bab metode terampil. Adalah mengatakan kepada mereka, bab 2 metode terampil telah disampaikan. Yang terdahulu adalah metode terampil. Kalian harus tahu, karena kapasitas para makhluk tidak merata, maka harus merancang pengajaran sesuai dengan kapasitas tinggi atau rendahnya para makhluk. Yang terdahulu adalah membuka metode terampil dari 3 kendaraan. Sebenarnya 3 kendaraan ini adalah satu kendaraan tunggal.
dari 3 kendaraan kembali pada 1 kendaraan tunggal. Ini dibabarkan demi orang yang berkapasitas unggul. Sariputra, dia adalah orang yang memiliki kapasitas unggul di dalam persamuhan. Dia mengerti tentang prinsip kebenaran dari membukakan metode terampil dari 3 kendaraan. Mengapa Sang Buddha mau membuka metode terampil dari 3 kendaraan? Rupanya, kapasitas kemampuan para makhluk tidak sama. Kapasitas ini berasal dari noda batin kita dari setiap orang yang tebal dan tipis. Sifat dan kebiasaan masing-masing tidak sama. Oleh karena itu, Sang Buddha menyesuaikan dengan kapasitas dan tabiat para makhluk, sesuai dengan apa yang mereka sukai, bersedia menerimanya. Oleh karena itu, beliau membuka metode terampil dari 3 kendaraan. Sariputra bisa merasakannya. Menunjukkan ajaran sejati dari kendaraan tunggal. Mulai menyampaikan bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Setiap orang bisa mencapai kebudaan, tidak diliputi kerisauan batin. Berharap setiap orang mulai dari praktek metode terampil, kemudian mencari kembali hakikat sejati kebenaran dalam diri, sehingga menunjukkan ajaran sejati dari kendaraan tunggal. Tidak ada lagi jalan kedua, hanya ada jalan bodhisattva. Membangkitkan tekad luhur dan menapaki jalan bodhisattva. Harus terjun ke kerumunan orang banyak, harus sungguh-sungguh melatih diri. Sehingga membukakan metode terampil dari 3 kendaraan. Mengatakan bahwa ajaran 3 kendaraan adalah demikian terampil. Tidak lain adalah untuk menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hakikat kebudaan. Setiap orang harus menyadari kebenaran sejati bahwa semuanya bisa mencapai kebudaan, sehingga menunjukkan ajaran sejati dari kendaraan tunggal. Dalam bab 2 metode terampil, yang dibahas adalah prinsip kebenaran sejati dari kendaraan tunggal. Di bab 2 metode terampil membabarkan tentang realitas sejati dari para Buddha, kebijaksanaan yang sesungguhnya. Tak henti-hentinya dari bab 2 metode terampil, sudah dikatakan Sariputra sudah memahaminya. Semua orang harus mengingat ketika itu. Di bab 2 metode terampil juga membahas sangat panjang. Semua orang harus bersungguh hati. Yang kedua adalah putaran pembabaran dengan perumpamaan. Buddha demi orang-orang berkapasitas sedang, mereka yang tidak tercerahkan dalam putaran pembabaran dengan teori sebelumnya, membuatkan pengajaran tentang 3 kendaraan dan 1 kendaraan. Awalnya menjanjikan 3 kendaraan adalah memberikan ajaran sementara. Setelah itu secara setara memberikan kendaraan besar, adalah menunjukkan ajaran sejati. Inilah yang dibicarakan dalam bab perumpamaan. Di dalam bab perumpamaan kota gaib ini, apa yang kita bahas adalah membuka ajaran sementara untuk menunjukkan prinsip kebenaran sejati yang agung. Ini adalah di bab 2 metode terampil. Orang yang tersadarkan tidaklah banyak. Sang Buddha menaruh iba terhadap orang dengan kapasitas menerima sedang. Maka selanjutnya beliau menggunakan perumpamaan rumah terbakar dalam bab 3 perumpamaan. Di dalam rumah besar ini segala sesuatu telah lapuk. Di dalamnya api perlahan-lahan sudah mulai membakar. Anak-anak tidak mengetahui dan kebingungan. Di dalam sedang melekat pada permainan tanpa kendala. Sebagai perumpamaan 3 kelompok alam. Di dalam 3 kelompok alam, semua makhluk karena kegelapan batin tiada henti menciptakan karma, masih tiada henti dengan tamak mencari keuntungan, sangat tamak. Ketamakan, kebencian, kebodohan, dan lainnya menghasilkan kesombongan, kecurigaan, maka tidak bersedia menerima ajaran Sang Buddha, tidak bersedia mendekati kebenaran sejati. Ini adalah kebodohan semua makhluk di dunia. Sang Buddha bagaikan guru pembimbing dari 3 kelompok alam, sesepuh dari rumah besar ini, melihat anak-anak yang ada di dalamnya, bangunan sudah rusak,
Terlebih lagi api sudah perlahan-lahan, setiap sudut titik api sudah mulai berkobar. Anak-anak masih demikian berada di dalamnya, sangat berbahaya. Maka terus berteriak, "Cepatlah keluar!" Akan tetapi anak-anak bermain sampai melupakan segalanya, juga tidak dapat mendengar. Sudah terdengar pun tidak bersedia menerima, maka masih berada di dalam. Sesepuh mau tidak mau harus menggunakan kebijaksanaannya. Di luar mempersiapkan 3 buah kendaraan, kemudian memanggil, "Ayo kemari, kemari. Mainan yang ingin kalian mainkan di luar sangatlah banyak. Lihat, di luar sini ada 3 kendaraan. 3 jenis kendaraan, menyesuaikan yang kalian butuhkan. Cepatlah keluar." Anak-anak melihat 3 kendaraan di luar, karena rasa ingin tahu, keluar satu demi satu. Dengan cepat keluar. Bagian naskah sutra ini, ingatan semua orang semestinya masih mendalam. Dengan 5 kekeruhan dunia sekarang ini, dunia ini penuh dengan bencana alam, membuktikan 3 kelompok alam bagaikan rumah terbakar. Sudah waktunya kita semestinya untuk tersadarkan. Semua orang mulai untuk menerima. Jadi, Buddha demi orang-orang berkapasitas sedang, mereka yang tidak tercerahkan dalam putaran pembabaran dengan teori sebelumnya. Orang yang tidak tercerahkan adalah orang yang masih belum memahami. Jadi selanjutnya dia merencanakan 3 kendaraan di luar untuk lebih jelas merespon kebutuhan semua orang, menggunakan bab 3 perumpamaan untuk menunjukkan ajaran metode terampil. Dengan demikian membantu orang untuk lebih memahami. Pada awalnya sesepuh berkata, ada 3 buah kendaraan di luar, pilihlah sesuka kalian. Awalnya menjanjikan 3 kendaraan. Awalnya membariskan 3 buah kendaraan di sana untuk mereka pilih. Inilah ajaran sementara. Setelah itu, secara setara memberikan kendaraan besar. Akhirnya, semua orang keluar dan selamat. Sesepuh mulai menunjukkan kendaraan besar, kereta lembu putih yang besar. Lembu ini sangat sehat dan kuat. Sangat sehat dan kuat. Kendaraan ini dihias dengan sangat agung. Ayo, buka bagian dalamnya. Wow, begitu melimpahnya benda-benda berharga ini. Semua yang dibutuhkan ada. Membiarkan semua orang melihatnya. Sini, dari ketiga kendaraan ini, lebih baik saya memberi kalian kendaraan besar ini. Setiap orang memiliki bagiannya. Bukan kereta yang ditarik kambing, bukan kereta yang ditarik rusa, tapi adalah kereta lembu putih yang besar. Memiliki semua jenis benda-benda berharga di dalamnya. Semua orang yang melihat bersukacita, sehingga bersedia memilih kereta lembu putih yang besar. Jadi, memberikan kendaraan besar adalah menunjukkan ajaran sejati. Inilah maksud hati Sang Buddha. Sama seperti sesepuh ini, apa yang ingin dia berikan kepada anak-anaknya. Pada dasarnya, mau apa saja semuanya ada. Semuanya diberikan kepada mereka. Kebijaksanaan Buddha, segala alam dharma pada alam semesta ini, langit dan bumi, prinsip kebenaran sejati dari segala sesuatu. Semua yang Buddha sadari tidak lain adalah harapan. Semua makhluk mempunyai kesadaran yang sama dengan Buddha. Inilah welas asih Buddha. Oleh karena itu, dalam bab 3 perumpamaan, yang dibahas adalah prinsip kebenaran agung, dari membuka ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati. Putaran ketiga itulah yang akan kita bahas nantinya. Yang sebelumnya semua orang sudah memahaminya. Karena bab 2 metode terampil dan bab 3 perumpamaan, Sariputra telah mendapatkan peramalan. Setelah sudah memahami dengan tuntas, barulah Sang Buddha mulai memberikan peramalan untuk mereka. Sebelum menerima peramalan, menunjukkan bahwa semua dharma adalah setara, tidak hanya untuk 5 orang ini, juga ingin melihat kapasitas setiap orang. Apakah setiap orang mampu? Ini semua tergantung masing-masing. Sama seperti kita setiap hari mendengarkan dharma. Apa itu ketidakkekalan? Apa itu bodhisattva? Apa yang dibutuhkan oleh para makhluk yang menderita? Mengapa ada begitu banyak penderitaan?
Lihatlah kampung halaman Sang Buddha, Nepal. Lebih dari 2000 tahun silam, Sang Buddha mengajarkan penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Di Nepal, prinsip kebenaran ini perlahan-lahan mulai mengalami kemunduran. Di Nepal, penderitaan dan sebab penderitaan terus-menerus terjadi. Oleh sebab itu, semua hal adalah tidak permanen. 1 detik sebelum gempa bumi, April 2015, pada satu masa itu, kita masih belum sadar. Tiba-tiba bumi bergoyang, sebuah bencana yang menghancurkan. Seketika, banyak kehidupan telah hilang. Tiba-tiba gedung tinggi, rumah besar dan kecil semuanya hancur. Berapa banyak orang terkubur dalam tumpukan puing-puing. 1 detik sebelumnya, tempat ini dipenuhi kegembiraan. 1 detik kemudian, di mana-mana terdengar banyak suara tangisan. Semua ini terjadi hanya dalam hitungan detik. Keadaan ini sangat jauh dari kita, sehingga kita harus dengan segera. Berita datang dengan cepat. Telah dimengerti, semua media menyiarkannya. Segera bersiap-siap. Hari kedua mulai bersiap-siap. Hari ketiga tiba di Nepal. Di tempat tersebut kita melihat dan merasakan berbagai hal. Menuntun mereka agar menghilangkan rasa ketakutan. Harus bagaimana menuntun mereka agar keluar dan batin menjadi tenang? Bukankah ini seperti rumah terbakar dari 3 kelompok alam? Bukankah adalah 3 kendaraan yang di luar memanggil mereka keluar dari rumah yang berbahaya, bahkan menyusun barang untuk mereka? Dapatkan apa yang kalian butuhkan. Kita telah melihat kehidupan yang sangat kaya, telah membangkitkan niat seperti ini. Orang terkaya di Nepal, terkaya ketiga, mereka juga berada di dalam kumpulan relawan. Di tengah kumpulan bodhisattva juga mengantar barang ke orang-orang, membungkukkan badan, memberi hormat, memberkati semua orang. Ini adalah lahan batin. Orang kaya yang juga kaya batin. Dulu hal seperti ini masih belum terjadi. Mereka yang berkasta bangsawan dengan yang rendahan, kastanya dibagi dengan sangat jelas. Jalan yang dilalui kasta rendahan, mereka tidak akan lalui. Barang yang sudah disentuh oleh yang berkasta rendahan, mereka tidak akan sentuh lagi. Konsep pemikiran mereka sekarang, pembagian kelas 4 kasta masih begitu jelas. Ini adalah 3 kelompok alam dalam batin. 3 kelompok alam, kerisauan dari kegelapan batin. Sekarang, tahun 2015, kita ada sekelompok orang di tempat itu menjadi guru pembimbing. Di tempat itu menggunakan Buddha Dharma, digunakan dalam tubuh dan hati. Hati penuh dengan ajaran Dharma dari Sang Buddha dalam batin. Praktek dalam tindakan nyata. Membawa pengajaran Sang Buddha pulang ke Nepal, kampung kelahiran Sang Buddha, hendak melenyapkan penderitaan mereka, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan, perbedaan kaya dan miskin dalam batin, yang kaya memegang kekuasaan. Kondisi batin seperti ini juga telah dibuka, membimbing yang kaya, menolong yang miskin. Saat kita memulainya, pintu Dharma Cici bukankah adalah seperti ini? Membimbing yang kaya, menolong yang miskin. Sekarang kita pendekatan dari banyak sisi. Menolong yang miskin, membimbing yang kaya, melalui orang-orang yang menderita ini. Mendidik orang yang kaya, kita telah membantu orang yang paling membutuhkan. Kemudian mempengaruhi mereka, bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Semua orang bisa menolong orang. Jadi di tempat itu kita telah berbagi akan semangat masa celengan bambu. Walaupun orang yang miskin tertimpa bencana dan penderitaan, tetapi mereka juga mengambil uang koin mereka untuk berdana, mau 10 sen ataupun 50 sen, mereka adalah tetesan air yang tidak akan kering lenyap. Semua sumbangan dana 10 sen maupun 50 sen akan tercatat dengan jelas sebagai sumbangan dari warga setempat. Uang ini akan digunakan untuk membeli bantuan materi, untuk kembali menolong orang-orang. Dengan demikian, orang-orang tidak akan merasa minder. Saya juga bisa menolong orang lain.
Mereka yang menerima bantuan, sebagian uang juga dari saya. Semua makhluk adalah setara. Ini adalah dharma yang putaran kedua, yaitu yang telah berlalu. Kemudian selanjutnya adalah putaran ketiga, yaitu bab 7 perumpamaan kota gaib. Putaran pembabaran dengan kehidupan lampau dari Buddha. Putaran pembabaran kehidupan lampau dari Buddha. Ajaran Sang Buddha ini adalah untuk orang yang berkapasitas rendah. Bab 7 perumpamaan kota gaib. Kita semua jangan berpikir bahwa semua ajaran selanjutnya adalah untuk orang yang berkapasitas rendah. Kalian harus bersungguh hati. Sang Buddha akan membabarkan Dharma untuk orang yang berkapasitas rendah dengan sepenuh hati. Hanya ajaran Dharma yang terunggul baru bisa membuat orang yang berkapasitas rendah tercerahkan. Menjelaskan kepada orang yang pintar tidaklah sulit. Menjelaskan agar orang yang berkapasitas rendah bisa mengerti, itu barulah sebuah pembelajaran yang sesungguhnya. Putaran pembabaran dengan kehidupan lampau dari Buddha. Buddha demi orang-orang berkapasitas rendah, mereka yang tidak tercerahkan dalam putaran pembabaran dengan teori dan putaran pembabaran dengan perumpamaan. Dua putaran sebelumnya kemudian membabarkan tentang masa-masa kehidupan lampau, di mana pada masa Buddha, Mahabhijna, Nanabibu, mereka semua pernah sama-sama menanam benih dari kendaraan tunggal yang memungkinkan mereka memperoleh pencerahan. Inilah yang dibicarakan dalam bab perumpamaan kota gaib. Masa kehidupan lampau, di mana pada masa Buddha Mahabhijna Nanabibu, benih yang sudah ditaburkan, mungkin saja Anda dan saya, kita semua berada pada masa Buddha. Pada saat Buddha Mahabhijna Nanabibu menerima pengajaran, pada saat itu Buddha Mahabhijna Nanabibu sudah menaburkan benih untuk kita, benih yang dapat mencapai kebudaan. Benih kendaraan tunggal ini adalah prinsip kebenaran yang tiada batas. Setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Setiap orang memiliki, kita semua memiliki masa lampau. Pada tempat tersebut, jika tidak kita sekarang ini, tidak akan duduk bersamaan di sini. Inilah asalnya jalinan jodoh. Hanya saja kapasitas kita lebih tumpul, sehingga dari masa lampau sampai sekarang, sebenarnya berapa banyak yang kita sadari? Dalam bagian pokok, demi menunjukkan kondisi daripada kendaraan tunggal, ada 3 putaran pembabaran Dharma, di mana putaran pembabaran dengan teori memberikan manfaat kepada mereka yang berkapasitas unggul. Putaran pembabaran dengan perumpamaan menyadarkan mereka yang berkapasitas sedang. Sekarang, demi memberi manfaat pada mereka yang berkapasitas rendah, membabarkan jalinan jodoh pada masa-masa kehidupan lampau. Inilah asal muasal daripada putaran ketiga dari pembabaran Dharma untuk memberi manfaat kepada mereka yang berkapasitas rendah. Sehingga, dalam bagian pokok, demi menunjukkan kondisi daripada kendaraan tunggal, sehingga ada 3 putaran pembabaran Dharma. Di antaranya, pembabaran Dharma kepada mereka yang berkapasitas unggul. Pembabaran Dharma sepenuhnya menggunakan prinsip kebenaran, membabarkannya untuk semua orang, orang yang berkapasitas unggul yang dapat memahaminya. Putaran pembabaran dengan perumpamaan menyadarkan mereka yang berkapasitas sedang, menyadarkan orang yang berkapasitas sedang, sekarang demi memberi manfaat pada mereka yang berkapasitas rendah, sehingga dikatakan jalinan jodoh. Ini adalah daftar tentang 3 putaran pembabaran Dharma, untuk memberi manfaat kepada mereka yang berkapasitas rendah. Kapasitas rendah, walaupun berkapasitas rendah, harus dengan sepenuh hati untuk memahami, baru bisa memahami bagaimana Sang Buddha demi para makhluk yang keras kepala membukakan lagi pintu Dharma. Harus bagaimana menuntun mereka memasuki, dapat memahami dan menerima peramalan. 500 orang. Ini ada putaran ketiga.
Pembabaran Dharma untuk memberi manfaat kepada mereka yang berkapasitas rendah ini seluruhnya dibagi menjadi 4 bagian, di mana dalam bagian pertama, Buddha langsung mengumpamakan dengan kegaiban. Inilah bab perumpamaan kota gaib. Ini adalah bagian pertama. Putaran ketiga dari pembabaran Dharma untuk memberi manfaat kepada mereka yang berkapasitas rendah ini seluruhnya dibagi menjadi 4 bagian, di mana dalam bagian pertama, Buddha langsung mengumpamakan dengan kegaiban. Inilah bab perumpamaan kota gaib. Naskah sutra pada bab ini, kehidupan dari para Buddha masa lampau, membuat mereka agar berpikir bahwa mereka telah mundur dari kendaraan besar dan kembali pada kendaraan kecil. Orang demikian, dia mundur dari kendaraan besar, sekarang kembali lagi ke kendaraan kecil. Ini karena yang tadi dibahas. Buddha sudah memberi peramalan kepada mereka. Kelima orang ini adalah murid senior Buddha. Mereka harus mengemban misi sehingga Buddha memberi peramalan kepada mereka. Kebijaksanaan Buddha sebagai buah. Saya tidak mendapat bagian. Demikian, dia akan mudah mundur, terjerumus dalam 2 kendaraan. Seperti Sariputra, dia bertemu dengan pengemis, dia ingin membangkitkan tekad besar, bersedia mendanakan segalanya, harta benda di luar tubuh semuanya didanakan. Dia membangkitkan satu niat pikiran. Jika ada yang menginginkan benda di tubuh saya bersedia berdana. Dewa datang menguji dia. Apakah melewati ujian itu? Tidak lewat. Karena bola mata kanan diambil. Dia mengatakan, tidak benar. Yang saya perlukan adalah bola mata kiri. Katakan lebih awal, tidak apa-apa. Bola mata kanan sudah saya berikan. Bola mata kiri juga diberikan kepada kamu. Tetapi dia mendengarkan dengan telinga. Mendengar lawan bicara mengatakan, mata kamu mengapa begitu amis dan bau? Kedua bola mata sudah dikeluarkan untuk orang, masih dikatakan amis dan bau. Mulai saat itu, dia tidak ingin lagi membangkitkan tekad, tidak bersedia berjalan di jalan bodhisattva, sehingga dia mundur dan terjatuh, mundur kedua kendaraan, sehingga Buddha membabarkan Dharma selama 49 tahun, dia masih berada pada Sravaka, mundur dari kendaraan besar. Mundur dari kendaraan besar, kembali ke kendaraan kecil. Demikian mundur dari kendaraan besar. Orang demikian pada dasarnya memiliki kapasitas tajam, hanya karena lingkungan bertemu dengan kondisi buruk, membuat dia mundur. Karena jalinan jodoh demikian, ini adalah sebuah perumpamaan. Singkat kata, sebelum bab 7 perumpamaan kota gaib, yang pernah kita bahas, yang pernah dibicarakan, kita harus bersungguh hati. Pada masa mendatang memiliki jalinan jodoh, memberi manfaat pada yang berkapasitas rendah. Kita harus lebih mengetahui maksud dari Sang Buddha. Para makhluk yang bodoh, keras kepala yang sulit ditaklukkan, ini adalah orang yang perlu dihadapi Sang Buddha, sehingga dikatakan kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.